走！完蛋的把住！ Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ke-8 dari film Jun Ji-wling. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Suzan memimpin pasukan dan berhasil mengalahkan pasukan Baiki di Kaide. Berita itu sampai di istana. Pengkhianat Huang Cheng yang menyadari rencananya kembali gagal, mengusulkan untuk mengajukan perjanjian damai dengan rakyat Baiki. Namun persyaratan dari Baiki tak masuk akal, di mana mereka meminta 3 negara bagian kekaisaran Tianyu sebagai syaratnya. Dan anehnya Corang pun menyetujuinya. Nyonya Yu dan Jiuling yang mendengar kabar tersebut menahan kekesalan di hati mereka. Jiuling membujuk Nyonya Yu untuk mengawal orang-orang dari 3 negara bagian kembali ke Hejian untuk mencegah mereka dijadikan budak oleh tentara Baiki. Suzan juga menerima berita tentang perdamaian tersebut. Dia memikirkan tentang kehidupan ribuan rakyat di 3 negara bagian dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Utara. Nenek Fang terkejut menemukan jika Jiuling menghabiskan banyak uang di Tanah Utara. Dia merasa heran akan hal tersebut. Kebetulan surat dari Jiuling datang. Di sana dijelaskan jika Jiuling menggunakan uang-uang itu untuk membantu orang-orang dari 3 negara bagian. Nenek Fang sangat senang mengetahui apa yang dilakukan oleh Jiuling. Dia memberitahu para pegawainya jika semua keuntungan Deseng Chang akan disalurkan ke Tanah Utara untuk digunakan oleh Jiuling. Rombongan Jiuling tiba di kota Baimang. Nyonya Yu meminta Komandan Tian untuk memerintahkan pasukan Hejian mengawal orang-orang dari 3 negara bagian ke daerah selatan ibu kota. Selain itu, Nyonya Yu menyatakan jika Jiuling adalah menantu dari keluarga Cheng. Suzan mendengar banyak desas-desus di sepanjang jalan. Dia terganggu oleh seseorang yang mengaku sebagai istrinya. Suzan takut jika Jiuling yang mendengarnya akan menjadi salah paham. Dia belum tahu jika gadis yang dibicarakan orang-orang tersebut adalah Jiuling itu sendiri. Untuk membawa orang-orang Bazo kembali ke Tianyu sesegera mungkin, Jiuling dan Nyonya Yu pergi keluar kota untuk menyelamatkan mereka dengan 2 cara terpisah. Sedangkan Komandan Tian menunggu di perbatasan untuk menyambut para pengungsi. Jiuling bertemu dengan tentara Baiki yang membawa rakyat Tianyu untuk dijadikan budak. Jiuling meminta pasukan Baiki itu untuk menyerahkan para tawanan mereka. Melihat mereka hanya digertak oleh seorang wanita, pasukan Baiki pun meremehkannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Jiuling pun berhasil menyelamatkan para tawanan. Orang-orang mengira jika wanita di depan mereka itu adalah istri Suzan. Mereka berlutut dan berterima kasih kepada Jiuling. Penjaga kota Baozu yang bernama Jiang Cheng tahu jika Suzan setia kepada kaisar dan melindungi negara. Jadi, sebagai Jenderal Tianyu, dia bersedia memimpin pasukannya untuk mengikuti Suzan dan mematuhi perintahnya. Tuan Lei menyampaikan berita jika Suzan menuju Tanah Utara bergabung dengan ayahnya. Tuan Lei juga berkata perjanjian damai telah ditandatangani.
semua prajurit di tanah utara akan ditarik mundur. Bagi yang membangkang akan dihukum sebagai pemberontak. Untuk membantu orang-orang mengungsi, Jiuling segera memutuskan untuk mengubah rute ke Yizhou dan melanjutkan perjalanan ke utara, sehingga memberikan kesempatan baginya untuk bertemu dengan Nyonya Yu. Di tempat lain, setelah mengantar orang-orang Bozu untuk mengungsi, Zuzan bergegas ke Yizhou bersama Li Shenbing dan Bao Tang, karena mereka tidak dapat mengandalkan curang untuk mengirim pasukan pembantu. Mereka pun siap bertarung sampai mati. Jiuling memperkirakan jumlah tentara Baiki di utara saat ini sangat banyak. Bahkan jika mereka semua membantu, tetap tidak akan ada perubahan. Dan akan sangat sulit membantu Jenderal Cheng keluar dari pengepungan. Menimbang jika kekuatan musuh tidak dapat dihadapi secara terbuka, Jiuling meminta Tuan Lei dan yang lainnya menemukan beberapa orang dan menyelinap ke kemah tentara Baiki untuk menciptakan rumor tentang wabah cacar sehingga mengacaukan pasukan musuh. 怎么了？陈国公，北齐军营突发斗役。 Strategi Jiuling berhasil. Tiba-tiba pasukan Baiki berada dalam kekacauan besar, dan Jenderal Cheng Guogong melihat ada kesempatan dan memimpin pasukannya untuk menerobos Yizhou. Akhirnya Jenderal Cheng dan pasukannya berhasil lolos dari kepungan tentara Baiki. Namun saat ini, Jenderal Cheng dalam keadaan terluka. Jiuling yang mendengarnya pun bergegas pergi untuk mengobati Jenderal Cheng Guogong. Di ibu kota, atas perintah Wang Cheng, seorang pendongeng sengaja menyebarkan berita bohong tentang Cheng Guogong, menuduhnya sengaja mempertahankan wilayah utara demi kepentingannya sendiri. Jin Xiu sangat kesal dan hendak melangkah maju untuk protes. Namun tiba-tiba para pengungsi dari utara menuduh pendongeng memfitnah Cheng Guogong. Para pengungsi juga berterima kasih atas kebaikan Cheng Guogong. Mereka menceritakan tentang tindakan heroik Cheng Guogong dan keluarganya. Bagaimana mereka menyelamatkan orang-orang di 3 negara bagian dari tentara Baiki. Tiba-tiba tentara kota bergegas melintasi jalan dan mengumumkan jika Cheng Guogong telah berhasil menerobos Yizhou. Semua orang sangat gembira, dan pendongeng itu pun melarikan diri karena malu. Ketika Zuzan tiba di mansion kediaman ayahnya, pengawal di sana berkata jika Cheng Guogong sedang istirahat memulihkan diri, sementara ibunya sedang berada di kuil. Zuzan akhirnya memutuskan untuk pergi menemui wanita yang telah mengaku sebagai istrinya. Zuzan berkata jika dia mengagumi keberanian atas apa yang telah dilakukan wanita itu. Dia juga mengucapkan terima kasih karena telah menjaga ayah dan ibunya. Tetapi Zuzan berkata, meskipun begitu, dia tidak bisa menikahinya. Zuzan berkata akan menjelaskan kepada orang tuanya. Namun ketika wanita tersebut berbalik badan, Zuzan sangat terkejut. Yang ternyata wanita yang di depannya itu adalah Jiuling yang selama ini dia cari. Zuzan pun merasa malu dengan yang dia keucapkan barusan, dan terlihat mereka berdua sangat bahagia. 希望国公已经无碍，再休养几日便好。 Kaisar Curang memerintahkan keluarga Cheng untuk kembali ke ibu kota. Namun mereka khawatir jika Huang Cheng akan kembali mencari cara menjebak mereka. Jiuling berdiskusi dengan Cheng Guogong dan istrinya. Dia menyampaikan saran di mana dia dan Zuzan kembali ke ibu kota terlebih dahulu untuk mencari tahu situasi di sana. Lalu Cheng Guogong dan istrinya menyusul dengan para pasukan. Dengan begitu, mereka bisa mengantisipasi jika Huang Cheng punya niat buruk terhadap mereka. Cheng Guogong setuju. Dia sangat puas dengan saran Jiuling. Malam hari ketika dalam perjalanan kembali ke ibu kota, Zuzan dan Jiuling istirahat di tengah hutan, memandangi langit malam bersama.
Zuzan menatap Jiuling dengan terpesona, dan dia menyebut nama Jun Jiuling. Begitu mendengar panggilan itu, Jiuling tampak tercengang. Tidak ada alasan lagi dia menyembunyikannya dari Zuzan. Jiuling pun mengatakan jati dirinya yang sebenarnya. Dia berkata jika dia adalah Chu Jiuling, putri kaisar yang selama ini dirindukan oleh Zuzan. Walaupun selama ini Zuzan telah mengiranya, tapi mendengar pengakuan langsung dari Jiuling seketika membuatnya gemetar. Faktanya, ketika dia menderita cacar di kediaman King San, Zuzan samar-samar mendengar setiap kata yang diucapkan Jiuling di samping tempat tidur. Meskipun saat itu Zuzan dalam keadaan kritis. Jiuling minta maaf telah membuat Zuzan menunggu lama pengakuan darinya. Dia sangat menghargai pria yang telah berkorban begitu banyak selama beberapa waktu terakhir, mengatasi banyak kesulitan bersama, dan membuktikan ketulusan cinta satu sama lain. 我觉得还是苍天有眼，就愿意给我一个可以和你倾吐一切的机会。 Cheng Guogong hendak memasuki ibu kota. Huang Chang mengundang rekan-rekannya untuk membahas tindakan pencegahan. Mereka berencana membayar beberapa orang untuk menghasut warga, menghambat kedatangan Cheng Guogong datang ke ibu kota. Pada saat yang sama, dia mengirim pembunuh bayaran untuk menyergap Zuzan dan Jiuling di tengah jalan. Zuzan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi Jiuling. Beruntung mereka berhasil kabur. Namun lengan Zuzan terkena goresan anak panah. Cedera Zuzan tidak terlalu serius, tetapi surat rahasia dari ibu kota tentang rencana jahat Huang Cheng membuatnya khawatir. Jiuling percaya jika Deseng Chang dapat mengatasi strategi Perdana Menteri Huang. Adapun para sastrawan bodoh yang dihasut oleh Huang Cheng, Jiuling akan mengandalkan Yun Zhao agar bisa meminta Kidaru untuk keluar membantu, di mana Kidaru adalah guru besar dalam ilmu sastra. Pasukan Cheng Guogong dan kereta keluarganya segera berjalan menuju ibu kota. Di perjalanan, orang suruhan Huang Cheng menghasut masyarakat sekitar untuk menghalangi jalan mereka. Orang-orang itu menuduh Cheng Guogong telah mengambil keuntungan dalam perang di Tanah Utara. Mereka melampari rombongan Cheng Guogong sambil menghinanya. Tiba-tiba Jin Xiu dan Tuan Liu datang sambil menyumbangkan bahan obat dan perak. Mereka membagikan sambil memuji kebajikan Cheng Guogong. Para penduduk pun berlarian menuju kereta Jin Xiu, berebut untuk menerima bagian mereka. Sehingga orang suruhan Huang Cheng pun mengambil kesempatan menyelinap pergi dari sana. Di gerbang kota, pangeran ketiga sedikit tidak sabar menunggu rombongan Cheng Guogong, ditambah dengan Huang Cheng yang selalu memanas-manasinya, yang membuat pangeran ketiga menjadi semakin kesal. Cheng Guogong masih dalam perjalanan. Setiap kali dia melewati pos pemeriksaan, orang-orang di sana akan mempersulitnya. Tidak jauh dari gerbang kota, para sastrawan berkumpul di tengah jalan dan menghambat perjalanan mereka. Tapi semuanya sesuai dengan perkiraan Jiuling sebelumnya. Pada saat kritis, Kidaru, guru besar sastra, muncul di sana, sehingga para pelajar di tempat kejadian itu pun menghindar satu demi satu. Akhirnya setelah mengalami berbagai rintangan, rombongan Cheng Guogong tiba di gerbang kota dengan lancar. Tetapi masalah belum selesai. Pangeran ketiga yang telah dihasut oleh Huang Cheng terlihat mempersulitnya. Jangankan membuka gerbang, dia menuduh Cheng Guogong sangat suka berperang dan melukai orang-orang. Ketika curang mengetahui kemunculan Kidaru, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia memarahi bawahannya karena tidak menyadari informasi tersebut. Atas bujukan Raja Xian, curang memerintahkan Yunbo mengutus orang ke gerbang kota untuk menyambut Cheng Guogong dan Kidaru memasuki kota. Di luar gerbang ibu kota,
rakyat 3 negara bagian memberikan pembelaan kepada Cheng Guogong, ditambah dengan nama besar Ki Daru yang tidak bisa diremehkan. Hal itu membuat pangeran ketiga menjadi ragu-ragu dengan tindakannya menahan Cheng Guogong. Saat dia ragu-ragu itu, utusan curang datang membawa perintah untuk membuka gerbang dan membiarkan rombongan Cheng Guogong masuk. Zuzan berterima kasih kepada Raja Xian atas bantuannya. Raja Xian menyindir jika gaya Zuzan tidak sebagus ayahnya. Dia malah memuji Jiuling karena kecerdasannya dan menyarankan Zuzan untuk menikah dengannya sesegera mungkin. Ketika Lu Yunqi melihat puluhan ribu pengungsi memasuki ibu kota, dia mengetahui jika Deseng Chang telah membantu para pengungsi tersebut lolos dari pos penjagaan. Saat itulah dia menyadari jika Jiuling telah berperan di dalamnya. Setelah para pengungsi memasuki kota satu demi satu, Jiuling datang dengan pakaian warna merah. Lu Yunqi tidak bisa menahan senyum bahagianya. Namun dia segera bereaksi, memerintahkan bawahannya untuk menangkap Jiuling. Zuzan muncul tepat pada waktunya. Tidak hanya menghentikan Wudesi, tetapi juga mengumumkan secara terbuka jika Jiuling telah menjadi istrinya. Sekarang Cheng Guogong memasuki istana untuk menemui kaisar. Jika Lu Yunqi memaksa menangkap Jiuling, itu sama saja dengan tidak mematuhi kaisar. Lu Yunqi menganggap Zuzan telah menghalangi tugasnya. Dia hendak bertarung dengan Zuzan. Tiba-tiba Jiuling menenangkan Zuzan. Dia mengajaknya segera pulang dan tidak melayani orang seperti Lu Yunqi. Zuzan mengambil kesempatan itu untuk menunjukkan kemesraannya dengan Jiuling di depan umum. Lu Yunqi yang menyaksikannya pun tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya. Cheng Guogong memasuki istana untuk mengaku bersalah kepada curang karena menolak perintah kaisar sebelumnya untuk meninggalkan tanah utara. Ditambah sekarang dia memimpin para pengungsi dari 3 negara bagian ke ibu kota tanpa persetujuan kaisar. Karena Cheng Guogong sekarang banyak mendapat pujian dari rakyat, ditambah curang merasa sangat dihargai olehnya, curang pun mengampuni kesalahannya. Bahkan Huang Cheng pun tidak bisa berkata apa-apa. Pada kesempatan itu, Cheng Guogong juga mengundurkan diri sebagai jenderal militer dengan alasan usianya yang sudah tidak muda lagi. Dia menyerahkan lencana prajurit kepada curang agar tidak terlibat lagi dalam urusan militer kerajaan. Li Shenbing dan Baotang melaporkan penyelidikannya dalam beberapa hari terakhir dan menemukan jika orang yang diam-diam bertemu dengan Huang Cheng sebenarnya adalah Pangeran Baiki Yu Qihai. Keesokan harinya, Zuzan dan yang lainnya pergi ke restoran untuk makan malam dan kebetulan bertemu dengan Lu Yunqi. Li Shenbing dan Zhang Baotang sengaja memanggil Jiuling sebagai saudara ipar di hadapan Lu Yunqi, sehingga mereka hampir bertengkar dengan orang-orang Wudesi. Lu Yunqi pun akhirnya meninggalkan restoran dengan marah. 你慢慢吃。这边请。 Di luar, dia diajak Huang Cheng membahas sesuatu di dalam kereta kudanya, di mana Huang Cheng mengetahui jika Lu Yunqi menyukai Jiuling. Dia mengajaknya bekerja sama dan meminta Lu Yunqi tutup mata atas rencana yang akan dia lakukan untuk menjebak keluarga Cheng, dan berjanji nanti dengan sendirinya Jiuling akan mendatangi Lu Yunqi. Oke, demikianlah bagian ke-8 dari cerita Jun Jiuling. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.